berikutnya. Nah, perlu kita ketahui untuk alkohol itu kan lambangnya itu kan dia disimbolkan dengan ROH ya, di mana R itu adalah alkil dan OH adalah gugus hidroksil yang menandakan bahwa senyawa yang ada OH-nya itu adalah alkohol. Ya, jadi bisa dilihat di slide ya, di sini ada air atau H2O, kemudian ada alkohol. Jadi kalau air, kedua-duanya adalah hidrogen yang diikat oleh oksigen, ya. Tetapi kalau alkohol, salah satu hidrogennya itu diganti oleh gugus alkil, ya. Dilambangkan dengan R. Jadi R-nya ini bisa CH3, bisa CH3CH2, ya bisa juga gugus benzil gitu ya, tergantung dengan R yang akan di-OH. Nah, bisa dilihat di sini ya, perhatikan ada 3 di slide ini, 3 macam senyawa. Yang pertama HOH, kemudian ada CH3OCH3, kemudian ada ini yang atau simbol dari rumus senyawa dari air gitu ya, H2O, etanol, yang di bawahnya adalah ether. Jadi kalau ether itu dia ROR ya, jadi H yang di alkohol ini diganti oleh gugus R juga. Ya, jadi kalau ether itu dia harus R. Nah, tinggalan nanti R-nya itu tergantung dari alkil yang mengikat. Nah, untuk kedua senyawa ini ya di alam sangat melimpah ya, khususnya etanol ya. Etanol itu untuk pelarut biasanya nanti kalau kalian penelitian di lab banyak memerlukan pelarut etanol ya. Kemudian sebagai bahan bakar bakteriosida juga ya. Jadi dia itu biasanya dibuat sebagai antiseptik ya. Jadi kalau kalian nanti bekerja dengan mikroba, biasanya kita selalu menyemprot dengan alkohol 70%. Nah, jadi fungsinya itu sebagai steril zat pensteril ya. Nah, kemudian dalam kandungan berapa persen juga dia biasanya ada di minuman keras ya seperti bir dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai zat antara ya atau intermediate di dalam sintesis kimia. Nah, di sini bisa dilihat ya, tata alkohol ya, seperti yang saya jelaskan pertama tadi, rumus umumnya itu adalah ROH di mana R-nya ini adalah alkil, bisa dia jadi bisa alkilnya itu bisa dalam bentuk alipatik, bisa juga dalam bentuk siklik ya, tergantung dengan jenis alkoholnya nanti. Nah, ini jadi dia penamaannya ikuti penamaan pada alkana ya. Jadi misalnya CH3, CH2, CH3 ya, C3H5, C3H H8 itu kan namanya propana ya. Kalau di alkana, nah tetapi kalau kita masukkan alkohol di ujung, jadi namanya itu jadi propanol. Jadi ananya menjadi ol ya. Nah, jadi gugus yang ini kan propana, jadi di ujungnya ini yang A-nya itu diganti ol ya. Jadi itu penamaannya tetap mengikuti penamaan pada alkana, tetapi propana jadi nanti propanol gitu. Nah, tapi nanti dilihat juga gugus OH posisi yang mana gitu. Nah, seperti ini satu propanol karena OH-nya terikat pada C nomor 1. Yang kedua, 2 propanol karena gugus OH-nya ada di C nomor 2. Ya, gitu. Nah, untuk yang siklik ya, coba perhatikan di sini ada alkohol yang siklik ya, di sini ada gugus sikloheksil ya. Karena kehilangan satu atom H, jadi dia bukan lagi sikloalkana ya. Jadi dia sikloheksil kemudian terikat dengan OH. Nah, sementara di sini dia siklopentil ya. Dia mengikat ada gugus CH2CH3 dan gugus OH.
Kalau yang di sini dia merupakan siklobutil ya, mengikat satu gugus OH dan satu Cl. Nah, untuk penamaan, kalau yang pertama namanya adalah sikloheksanol ya. Yang kedua sesuai dengan ini ya. Jadi tetap ada penomoran pada C nomor berapa ya. Di sini pada C nomor 1 karena OH-nya terikat pada C nomor 1 sehingga 1 etil siklopentanol. Kalau yang ketiga namanya jadinya cis ya. Jadi cis 3 klorosiklobutanol ya. Nah, jadi OH ini menandakan bahwa senyawa ini adalah turunan dari alkohol. Jadi namanya untuk penamaan utama dia masuk ke alkohol. Jadi gugus yang lain sebagai gugus samping. Ya, terutama contoh di senyawa kedua dan ketiga. Ya, pada C nomor 1 ada etil, jadi dia sebagai gugus samping sehingga namanya 1 etil siklopentanol ya. Siklopentanolnya karena ada OH. Kemudian yang ketiga pada posisinya cis ya, ini berseberangan. Pada C nomor 3 ada kloro ya. Nah, sehingga namanya cis 3 klorosiklobutanol. Nah, jadi dalam penamaan itu ya, nanti kalian harus ingat ya, prioritas tata nama kalau di senyawa itu ada beberapa gugus fungsi ya. Yang pertama itu yang harus diperhatikan kalau dia ada asam karboksilat, berarti senyawa itu yang harus kalian ikuti namanya adalah asam karboksilat. Berarti kalau di senyawa itu ada COH, berarti senyawa itu sebagai asam karboksilat. Misalnya di dalam suatu senyawa ada OH, ada COOH. Berarti OH itu sebagai gugus samping. Ya, jangan kalian jadikan alkohol dia. Ya, misalnya seperti ini. Di sikloheksanol ini. Nah, pada C di sini saya kasih gugus COOH ya. Nah, itu kalian nanti jangan menjadikan senyawa ini alkohol. Kalau ada gugus COOH berarti senyawa ini adalah asam karboksilat. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau saya kasih COOH di sini kira-kira namanya apa? Saya kasih gugus di sini COOH. Berarti kan pada C nomor 1 ya, yang gugus ini merupakan, ya berarti kan C nomor 1-nya kan yang mengikat COOH-nya karboksilat kan, asam karboksilat. Nah, ini berarti C2. Ini C3, berarti nanti asam apa? Kalau saya akan kasih COOH, berarti asam 3 hidroksil sikloheksanol. Untuk yang pertama asam karboksilat, yang kedua aldehid, yang ketiga ketol, baru alkohol. Ya, nah, alkohol ini akan menang ketika ada amina, alkena, fenil, halida, nitro, dan sebagainya. Oke. Nah, ini contoh tata nama yang lain. Ya. Nah, ini maksudnya gugus prioritas tadi ya. Jadi di sini kan ada dua gugus fungsi, ada COOH, ada OH. Nah, jadi namanya dia bukan alkohol kalau seperti ini. Jadi OH di sini berfungsi sebagai gugus samping, jadi dia jadi hidroksi. Nah, jadi asam kenapa 2 ya? Karena pada atom C nomor 2 ya, ini 1 ya. 2 ada gugus hidroksi, sementara ini adalah kan kalau dialkanakan propana, jadi karena dia asam karboksilat jadinya propionat. Ya, jadi namanya asam 2 hidroksi propionat. Ya, begitu juga dengan senyawa yang lain ya. Jadi penamaan itu ikutin aturan. Ya, jadi seperti ini, pada atom C nomor 3 ada OH, makanya dibuatnya 3 hidroksi propional. Nah, ini aldehid ya. Bukan asam karboksilat lagi, ini aldehid ya. Jadi 3 hidroksi propanal ya. Kita buat.
Kemudian di sini, coba lihat, ini adalah keton ya, karena RCOR. Berarti pada atom C nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada gugus hidroksi, 4 hidroksi, 2 butanol. Nah, jadi itu penamaannya nanti ya, yang perlu diperhatikan. Begitu juga penamaan yang di bawah. Ya. Pada atom C, ini nomor 1, 2, 3, 3 di kloro, 1 sikloheksanol. Nah, kalau yang di sini, 3 buten, 1 ol. Karena pada atom C nomor 1 ada OH, pada atom C nomor 3 ada ikatan rangkap 2. Ya, jadi 3 buten, 1 ol. Yang ketiga yang di sini, namanya jadinya ini 1 ya, yang ada OH-nya ini tetap C nomor 1, berarti pada C nomor 2 ada ikatan rangkap 2, pada C nomor 4 ada CH3. Berarti namanya ini jadinya 4 metil, ya, 2 sikloheksen, 1 ol. Ya, jadi itu cara penamaannya. Nah, sekarang lihat pengaruh ikatan hidrogen ya. Jadi pengaruh ikatan hidrogen pada senyawa-senyawa yang ada di tabel ya. Ada CH3OH, metanol, kemudian CH3Cl, klorometan, CH4, metana, etanol, kloroetan, dan etana. Nah, di sini bisa dilihat ya, dengan adanya ikatan hidrogen, mereka bisa menaikkan titik didih, ya, titik didih dari senyawa tersebut. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat golongan etanol, ya, mereka titik didihnya paling tinggi, ya, karena mereka bisa melakukan ikatan hidrogen, ya, dengan air dan sebagainya. Ya, ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara atom hidrogen dengan atom-atom yang sangat elektronegatif, misalnya hidrogen dan sebagainya. Nah, ini coba lihat ikatan hidrogen antar alkohol dan antara alkohol dengan air. Ya, di sini bisa dilihat. Ya, jadi ini ikatan hidrogen itu ya antara O dengan, jadi ini antara alkohol dengan alkohol, jadi antara hidrogen dengan oksigen. Nah, ikatan hidrogen ini tidak seperti ikatan kovalen atau ikatan ion, ya. Jadi mereka berikatannya itu tidak kuat, ya, tetapi ada gitu interaksi antara hidrogen dengan oksigen. Ya, tapi tidak berbentuk ikatan kovalen atau ion. Ya, makanya di sini untuk ikatan hidrogen itu dibuat garis putus-putus biasanya. Nah, ini contohnya, ya, ikatan hidrogen antara alkohol dengan alkohol, berarti ini antara etanol dengan etanol. Kemudian ini contohnya ikatan hidrogen dengan air. Ya, antara oksigen dari etanol dengan hidrogen dari air, ya, atau oksigen dari air dengan hidrogen dari etanol. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa pelarut etanol ya atau alkohol itu bersifat polar karena dia bisa melakukan ikatan hidrogen dengan air. Nah, kelarutan alkohol dalam air di sini bisa dilihat ya. Di alkohol itu kan ada 2 gugus ya, ada R, kemudian ada OH ya. R itu kan, nah sementara OH adalah gugus hidroksi. Nah, di sini berarti di dalam satu senyawa itu ada gugus yang sangat suka dengan air, hidrofil ya. Kemudian ada gugus yang tidak suka dengan air, ya, yang disebut dengan hidrofob. Nah, di sini bisa dilihat ya, metanol, etanol, 1 propanol, 1 butanol, kelarutan dalam air ya. Di sini untuk metanol 1 propanol tidak terhingga. Nah, tetapi kalau butanol, karena dia kan lebih panjang lagi itunya gugus sehingga kelarutannya dalam 8,3 per 100 kan karena sangat larut gitu. Metanol, etanol, dan propanol. Karena gugus alkilnya dia sangat pendek gitu. Dengan bertambahnya gugus ya atau menambahnya atom C di dalam gugus alkil ini akan meningkatkan titik didih ya. Jadi semakin panjang
yang gugus alkil ya, nanti titik didihnya semakin tinggi. Nah, di sini ada beberapa macam contoh pembuatan alkohol ya. Di sini dari alkil halida ya dan ion hidroksida. Nah, ini yang kita pelajari kemarin, reaksi substitusi nukleofilik. Jadi di sini OH bisa menggantikan Br ya. Nah, ini reaksinya sehingga terbentuklah satu propanol. Ini reaksi pembuatan alkohol yang pertama bisa dengan substitusi ya antara alkil halida dengan ion hidroksida. Kemudian bisa juga membuat alkohol itu menggunakan reaksi Grignard ya. Namanya reaksi Grignard itu harus ada ini reagen Grignard ya, RMGX ya. Ini adalah reagen Grignard. Nah, coba perhatikan di sini bisa dibuat dari senyawa-senyawa yang mempunyai gugus karbonil ya. Coba kita lihat ini ada formaldehid direaksikan dengan C2H5N di dalam air. Nah, dia akan bentuk alkohol primer. Kemudian kalau aldehid, ya kalau ini formaldehid yang gugusnya itu adalah H semua ya, dia akan membentuk C2H5 CH2OH. Nah, tetapi kalau aldehid yang satu hanya ada CH3, direaksikan dengan C2H5MgX di dalam air dan asam, ya, nanti dia akan membentuk seperti ini, ya. Karena di sini dia ada CH3 sudah ya, berarti nantinya di sini ya. Kenapa seperti ini? Karena ini C2H5 ini kan dengan MgX nanti mereka akan tersulfolisis ya. C2H5 plus ya. Dia akan mengikat ke C di sini. Nah, sementara O ini kan akan bermuatan min ya. Nah, dia akan mengikat MgX di sini. Nah, tetapi dengan bantuan H2O dan H+, MgX nanti akan diubah menjadi OH. Oke. Nah, sekarang keton ya. Nah, keton CH3COC3H7 direaksikan dengan C2H5NGX dengan H2O di dalam asam, dia akan membentuk senyawa seperti ini. Seperti tadi lagi, C2H5-nya akan terikat di C di sini ya, posisinya. Kemudian ini akan terdorong ke O menjadi O bermuatan negatif sehingga bisa mengikat MgX. Jadi nanti di sini OMgX, tetapi dengan bantuan H2O dan H+, nanti MgX ini, MgX-nya akan berubah menjadi hidrogen, ya, sehingga terbentuk alkohol. Nah, jadi dari 3 macam senyawa ini, 2 dari aldehid dan 1 dari keton. Jadi kalau aldehidnya kedua-duanya gugusnya adalah hidrogen, dia akan menghasilkan alkohol primer. Ya. Alkohol primer itu adalah jika OH terikat pada atom C yang hanya mengikat satu atom C lain ya. Itu yang namanya alkohol primer. Nah, kalau aldehid yang seperti ini, satunya alkil, di sininya hidrogen, nah dia akan menghasilkan alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu jika OH terikat pada atom C yang mengikat dua atom C lain ya. Di sini kan dia CH dan C2H5 ya. Nah, ini namanya alkohol sekunder. Nah, kalau yang dari keton, dia akan bentuk jika gugus hidroksil atau OH atom C yang mengikat 3 atom C atau 3 gugus. Alkohol itu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, ini contoh-contoh lain ya. Contoh-contoh lain pembuatan alkohol menggunakan reagen Grignard. Ya, bisa dari epoksida ya, jadi siklik, ether siklik ya. Tinggal direaksikan dengan reagen Grignard di dalam suasana asam ya, ditambah H2O. Kemudian bisa juga dari asil halida ya. Asil halida itu jika salah satunya adalah atom halogen yang diikat oleh C yang mengikat atom oksigen diikat rangkap 2. Ya, jadi reaksinya bisa kalian lihat di sini ya.
Kemudian dari ester, ya, dari ester juga bisa diubah menjadi alkohol dengan bantuan reagen Grignard. Nah, jadi dari epoksida tadi bisa membentuk alkohol primer, kemudian dari asil halida bisa membentuk alkohol tersier, produk akhirnya ya. Kemudian dari ester bisa membentuk alkohol tersier. Nah, jadi nanti ketika kalian mereaksikan untuk melihat mekanisme reaksinya, buat di sini C3H7 ini pasti plus, muatannya MgX juga plus ya. Nah, sehingga nanti C3H7 akan terikat pada C plus yang di sini, ini akan tergeser ke O menjadi O bermuatan min. Nah, kalau dia sudah bermuatan min, dia akan mengikat MgX yang plus tadi. Nah, jadi intermediate-nya nanti di sini ada C3H7, di sini ada OMgX. Tetapi adanya H2O dan H+, MgX akan lepas diganti dengan atom hidrogen sehingga terbentuk alkohol. Nah, ini pembuatan alkohol ya, pembuatan alkohol dengan reduksi senyawa karbonil. Nah, jadi nanti kalian harus ingat ya, kalau kalian mau mengubah suatu gugus karbonil, mau dijadikan dengan alkohol, cukup direduksi saja pakai NaBH4 ya, di dalam air dan asam. Ya, jadi karena dia gini, kalau gugus karbonil direduksi dengan NaBH4 atau LiAlH4 ya, kalau di sini dipakai NaBH4, dia akan mengubah gugus karbonil ini menjadi gugus OH. Ya, itu. Itu udah ketentuan ya kalau NaBH4 ya sebagai apa namanya? Reagen produksi ya, dia akan mengubah gugus karbonil menjadi OH. Jadi mau membuat keton menjadi alkohol gampang. Tinggal reaksikan dengan NaBH4 dan air di dalam asam. Jadi dia akan berubah menjadi gugus OH. Jadi dari propanon nanti akan menjadi 2-propanol. Ya. Nah, kemudian bisa juga membuat alkohol itu dengan menggunakan gas hidrogen pakai Ni. Tekanannya mungkin bukan tekanan ruangan normal ya, nanti dikasih tekanan khusus untuk udaranya. Nah, dia bisa dibuat dari sikloheksanon pakai hidrogen dengan katalis Ni nanti mengubah ini ya, gugus karbonilnya menjadi gugus OH. Jadi dari sikloheksanon bisa menjadi sikloheksanol ya. Gitu. Nah, kemudian alkohol itu bisa juga dari hidrasi alkena. Ya, coba perhatikan. Hidrasi alkena itu, misalnya di sini ada etena direaksikan dengan H2O dengan bantuan asam, ya, dalam suasana asam. Nah, dia akan mengubah, jadi alkena ini nanti akan mengikat hidrogen dari H, ya, karena dia dengan bantuan asam, nanti ini tersolpolisis menjadi H plus dan OH-. Ya. Sehingga nanti ikatan rangkapnya ini akan pecah dulu, dia akan mengikat ini, H plus dari H2O, kemudian nanti kan di sini kalau ini udah mengikat H, berarti kan bermuatan di sini, ya bermuatan plus. Nah, dia nanti akan OH-nya akan terikat pada CH2 yang lain, ya sehingga terbentuklah CH3, CH2OH. Gitu. Nah, atau dengan sikloheksana gitu, ya. Ini sikloheksana ya, ini tuh ada satu ikatan rangkap. Ya. Jadi ada etena, ada sikloheksana. Direaksikan dengan H2O dalam suasana asam, mereka akan berubah menjadi alkohol. Kalau etena menjadi etanol, kalau sikloheksana menjadi sikloheksanol. Nah, kemudian alkohol dari hasil fermentasi. Ya. Apa contohnya yang kalian tahu? Kalau senyawanya dari C6H12 atau glukosa dengan bantuan enzim menjadi CH3, CH2OH atau etanol. Coba.
contoh pembuatan alkohol dari hasil fermentasi ini pada apa? Kalau Tape, Pak. ya pada tape. Ya. Tape. Nah, enzimnya itu yang di raginya itu, ya. Kalau di masyarakat kan dia taunya ragi, ya. Ragi itu kan dia sejenis jamur, kan. Nah itu raginya tadi dia akan menghasilkan enzim yang bisa mengubah itu tadi C6H12O6 ya menjadi etanol. Makanya tape itu kan semakin lama semakin banyak alkoholnya, ya. Gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya reaktivitas dari alkohol. Ya, di sini pKa-nya untuk H2O 15,7, kemudian CH3OH 15,5, CH3, CH2OH 15,6, CH3 3 kali COH sekitar 18 ya. Gitu. Nah, di sini CH3 itu kan gugus pendorong elektron. Ya, jadi semakin panjang gugus pendorong elektron, berarti dia semakin apa? Semakin reaktif atau tidak reaktif? Semakin tidak reaktif ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini alkohol yang bersifat sebagai suatu asam akan melepaskan proton menghasilkan ion alkoksida atau garam suatu alkohol. Misalnya di sini. Ya, kemudian untuk membuat alkoksida dari suatu alkohol diperlukan suatu basa yang kuat seperti sodamida atau NaNH2. Nah, di sini ada CH3OH direaksikan dengan NH2 ya. Kenapa dibuat seperti ini? Karena NaNH2 itu bukan ikatan kovalen ya. Jadi dia dibuat lambangnya ikatan ion ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti CH3ONa ya menjadi kemudian NH2-nya akan mengikat hidrogen yang dari alkohol menjadi NH3. Kemudian di sini ada etanol reaksikan dengan NaOH ya. Dia akan terikat Na-nya pada CH3CH2Na, kemudian OH-nya akan berikan dengan hidrogen menjadi H2O. Nah, di bawah ada penol ya. Kalau penol itu kan kalian tahu ya, benzen yang ada gugus OH-nya ya. Dihasilkan dengan NaOH, berarti di penol itu nanti ada benzen itu gugus penil ya, atau benzen yang ada O-nya ONa ya, ini natrium penoksida, dan hidrogen dari penol akan berkaitan dengan OH menjadi H2O. Nah, keasaman penol ya. Nah, penol merupakan asam yang jauh lebih reaktif daripada alkohol ya. pKa penol sendiri adalah 10, jadi penol kira-kira di tengah antara etanol dengan asam asetat. Ya, jadi bisa dilihat di sini CH3, CH2OH direaksikan dengan NaOH ya, hasilnya itu CH3, CH2O-Na plus H2O. Nah, sementara penol dengan pKa 10 ya, dia nanti akan bereaksi juga dengan NaOH ya menjadi O-Na plus dan H2O ya. Jadi dia lebih reaktif ya untuk penol ini. Ya, jadi dia asam yang lebih reaktif pada alkohol. Mengapa ya stabilitas ion penoksida melalui resonansi tadi? Jadi pertama dia melepaskan H ya. Ini akan berpindah ya pasangan elektron yang ada di oksigen sehingga akan mendorong ikatan rangkap yang ada di cincin benzen tadi ya, sehingga nanti muatan min ini akan berpindah-pindah ya. Nah, ini yang menyebabkan penol itu merupakan asam yang sangat reaktif ya di dalam golongan alkohol. Nah, ini akan kita pelajari di kimia organik yang berikutnya. Kalau sekarang kalian belum ke sini ya, tapi ini yang menjelaskan mengapa ya penol itu merupakan asam yang alkohol bersifat asam yang sangat reaktif ya dari golongan alkohol.
Nah, ini contoh yang lain ya. Dalam larutan asam, alkohol akan terprotonasi yang disebut dengan suatu istilah ion oxonium ya. Jadi dia akan terprotonasi ya, ROH-nya itu akan menjadi ROH, jadi H+-nya tadi akan terikat dulu ke atom oksigen ya. Nah, sehingga terjadi seperti ini. Reaktivitas alkohol dengan asam halida ya bisa dilihat di contoh reaksi. Bila jenis alkohol digunakan adalah alkohol sekunder dan tersier, ya, mereka kadang-kadang mengalami reaksi penataan ulang. Ya. Untuk alkohol primer tidak. Nah, di sini coba perhatikan ya. 3-metil 2-butanol ya direaksikan dengan asam bromida. Ya. Nah, di sini produknya menjadi apa? 2-bromo 3-metil butana kan. Dan ada juga 2-bromo 2-metil butana ya. Jadi dia ada dua macam produk ya. Produknya itu bisa merupakan produk penataan ulang ya. Karena nanti kan kalau ini lepas dulu OH-nya misalnya kan sebagai gugus pergi kan berarti kan karbokation pada posisi atom C di sini ya. Nah, nanti kan karbokationnya kan bisa berpindah ke posisi yang bisa lebih stabil sehingga nanti dia akan menjadi dua produk. Ya.